Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purwanti. Saya adalah seorang mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, saat ini saya itu sekitar semester 2 kelas 2E di PBSI sendiri atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang mengapresiasi satu novel yang cukup fenomenal. Nah, apalagi kalau bukan Hello Salma. Nah, novel yang satu ini termasuk dari sequel dari novel Dear Nathan yang ditulis oleh Kak Eriska Febriani. Nah, saya membuat vlog ini juga sekaligus untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi, SS MPD. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang identitas buku. Nah, seperti yang sobat lihat bahwa buku ini berjudul Hello Salma. Penulisnya sendiri adalah Kak Eriska Febriani, lalu penerbitnya adalah Coconut Books. Dan untuk desain cover sendiri nih sobat, dengan ilustrasi itu yang seperti ini ya sobat, cover tadi depan. Nah, ini ilustrasi ini dari Coconut Book sendiri, jadi dari tim penerbitnya sendiri yang membantu membuatkan. Nah, untuk penyunting atau editor nih adalah Kajia Effendi untuk editor naskah. Lalu untuk tebal naskah ini atau buku ini yaitu sekitar 384 halaman. Nah, untuk ISBN sendiri nih sobat, di sini ada ISBN nih sobat, bisa lihat ISBN. Nah, ISBN-nya itu 9786025508233 untuk ISBN sendiri. Nah, untuk blurb-nya ini ada ya di sini. Jadi ada perbedaan antara blurb dan sinopsis. Blurb itu biasanya ada di belakang cover yang menceritakan novel ini, tapi dari sebuah kejadian yang sangat penting yang menceritakan keseluruhannya. Nah, kalau sinopsis itu biasanya rangkuman isi cerita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkuman ceritanya ini sobat ya. Nah, yang saya tangkap dari novel ini yaitu Salma dan Nathan ini sudah berpacaran ya dari SMA awalnya ya. Salma menolak untuk berpacaran, apalagi Salma adalah seseorang yang sangat serius dalam belajar dan dia menolak untuk berpacaran karena ingin fokus kepada pendidikan. Sedangkan Nathan adalah seseorang yang karakternya itu bisa dibilang dia adalah seseorang yang bebas gitu kan. Dia mengekspresikan dirinya yang membuat Salma mungkin sebenarnya ini saling melengkapi menurut saya pribadi. Ada saling melengkapi, menceritakan tentang kehidupan Salma sih di novel yang satu ini dibandingkan di yang Dear Nathan ya sobat semua. Untuk lebih jelasnya sobat semua bisa membacanya, jadi jangan lupa untuk membelinya lalu membacanya sobat. Tapi ingat, jangan membeli yang bajakan, hargai hak cipta orang lain. Nah sobat semua, selain itu alur dalam cerita novel Hello Salma ini sangat jelas banget nih sobat. Jadi alurnya itu benar-benar tertata rapi lah dan juga mudah dipahami oleh kita semua. Lalu tema yang diangkat ini menurut saya yaitu sosial, tapi genrenya tersebut memang banyak yang berpikir bahwa ini adalah genre romance, tapi menurut saya bahwa genre buku ini adalah genre yang inspiratif banget ya sobat semua. Jadi memotivasi, dan di sini juga kenapa saya bisa berkata demikian, karena dalam cerita ini juga diceritakan ketika Salma gagal mengikuti SNPTN, SBMPTN maupun mandiri. Ini tuh benar-benar yang pernah dirasain kan, yang sobat rasain lah pas SMA kayak gimana. Ada rasa penyesalan, ada rasa kecewa ketika nggak diterima dan sebagainya. Dan pesan moralnya juga good luck banget lah pokoknya, good banget, dan ini worth it sih menurut saya. Jadi pesannya itu apa ya, kita tuh tidak boleh kecewa gitu terhadap apapun yang sudah Allah takdirkan gitu dalam hidup kita. Kayak misalnya tuh kita
udah gak keterima gitu kan. Dan juga saya dapat, maksudnya ada pesan juga gitu dari ayahnya Salma sendiri gitu. Ayahnya Salma ini sosok yang egois menurut saya sebagai orang tua, jadi dia memaksakan kehendaknya. Jadi seperti ini loh sobat semua, ayahnya Salma ini mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter dulunya, namun oleh orang tuanya itu tidak didukung, malah yang didukung itu saudaranya gitu yang jadi dokter. Dan oleh karena itu ayahnya Salma ini dia jadi sekolah jurusan ekonomi, dan dia tuh berambisi untuk membuktikan bahwa suatu saat impiannya itu tercapai. Nah, untuk mewujudkannya itu dia tuh mengarahkan Salma itu untuk menjadi seorang dokter, padahal Salma sendiri tidak ingin menjadi seorang dokter. Justru Salma sendiri tuh suka dalam menulis, hal kepenulisan dia tuh suka banget, jadi dia tuh suka menulis. Dan pembuktiannya itu ya ketika dia bisa menerbitkan bukunya banyak digemari, itu sih intinya. Lalu saya juga bisa mengambil dari sudut pandang lain ini sobat ya. Jadi ada ketika Kak Eriska itu datang ke Universitas Ingat Bangsa Karawang, diundang oleh Bengkel Menulis Unsika sendiri ya. Itu adalah esko di bawah naungan prodi kami sendiri, Unsika, prodi PBSI. Nah, di situ Kak Eriska bilang bahwa sebagian novel ini juga ada maksudnya dalam hidup saya gitu, terinspirasi dalam hidup saya. Contohnya ketika kata Teh Eriska bilang bahwa beliau itu dilarang oleh kedua orang tuanya untuk menulis, jadi sempat dilarang, buat apalah menulis segala macam seperti itu. Jadi ini benar-benar worth it banget, terus banyak banget lah pembelajarannya, terus tentang gerakan be yourself gitu kan, kayak mencintai dirimu sendiri gitu. Jadi jangan patah semangat dalam hidup ini. Tapi ini benar-benar luar biasa sih dalam segi kisah ya, maksudnya tentang hidup ini, kenyataannya seperti ini loh. Kenyataannya itu pahit hidup itu sebenarnya, tapi ya harus tetap kita jalani gitu apapun yang terjadi gitu. Jangan lari dalam masalah, jangan mengurung diri. Terus juga pertama nih ya sobat semua, kalau ada masalah tuh harus bisa berbagi juga gitu. Terus juga sebagai orang tua juga jangan memaksakan kehendak. Jika anaknya memang tidak ingin menjadi seorang dokter dan ingin menjadi seorang penulis, ya kita sebagai orang tua harus mendukung. Lalu yang ketiga itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyalahkan takdir. Jadi kita harus bersyukur, harus menerima apapun yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Lalu apa ya? Nah, terutama kisah percintaan Salma dan Nathan ini loh sobat. Jadi Salma ini menurut saya dia tidak mengikuti kata hati gitu pada awalnya. Jadi dia dengan mudahnya dia mengucapkan kata putus berulang kali kepada Nathan. Nathan sabar loh ya, di sini Nathan sabar, walaupun mungkin dia adalah orang yang ya seperti itulah. Dari dia Nathan sendiri ini benar-benar beda banget dari dia Nathan. Ceritanya di Hero Salma tuh benar-benar kita tuh mengerti banget gitu loh siapa ini Salma itu latar belakangnya seperti apa gitu loh sobat. Jadi di sequel ini kita tuh bakal tahu sisi dari Salmanya sendiri selain dari Nathannya gitu. Ininya inspiratif banget sih dari Halo Salma ini. Menurut saya ini lebih inspiratif dari dia Nathan yang telah saya baca ya sebelumnya menurut saya, karena dari sisi Salmanya sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin sekian ya sobat semua untuk buku Hello Salma yang telah saya ulas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.